Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Laksana, nomor NIM 414232235 dari jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan simulasi monitoring suhu dan kelembaban pada temporary storage component pesawat terbang berbasis Internet of Things. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Freddy Artadi Masilaban, SMT, selaku dosen pengampu perancang berbasis mikroprosesor. Oke, langsung saja. Untuk yang slide pertama, saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya mengambil judul ini. Latar belakangnya adalah perawatan pesawat udara menjadi unsur penting dalam penerbangan yang mencakup semua kegiatan untuk menjaga pesawat udara, komponen-komponennya, dan perlengkapannya agar tetap dalam keadaan layak terbang. Dalam proses maintenance inilah nantinya komponen-komponen pesawat terbang tersebut akan disimpan sementara pada temporary storage untuk proses inspeksi. Sesuai standar perusahaan di PT Gemini Malaysia, di perusahaan saya, dalam proses penyimpanan sementara komponen tersebut untuk proses inspeksi selanjutnya, sebuah ruangan harus memiliki suhu di atas dengan ambang batas yaitu sekitar 15,6 derajat, lalu dengan ambang batas atas yaitu 26,7 derajat, dan kelembabannya 40% sampai 60%. Untuk dengan harapan untuk mengurangi human error dan menambah efisiensi dalam pembacaan alat monitoring suhu dan kelembaban yang selama ini dilakukan secara manual, yaitu dengan seorang personel datang ke ruangan tersebut, mencatat secara manual, melihat alat ukur manualnya, lalu mencatat secara manual. Yang saya kira itu kurang efisien di zaman ini, sehingga saya berinisiatif membuat alat simulasi ini agar monitoring suhu dan kelembaban pada temperature bisa lebih efisien dan lebih efektif pada pekerjaan proses maintenance pesawat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rangkaian simulasi yang digunakan. Yang pertama, saya menjelaskan simulasi ini memanfaatkan website Walkway sebagai tempat untuk merancang komponen-komponen yang digunakan dan membuat perintah agar simulasi berjalan dengan baik. Komponen-komponennya tersebut terdapat ada ESP32 sebagai mikrokontrol yang digunakan sebagai otaknya. Selanjutnya ada DHT22 sebagai DHT22 berfungsi sebagai sensor-sensor yang akan membaca secara digital yaitu suhu dan kelembabannya. Lalu kita menggunakan LED, ini digunakan nantinya sebagai indikator selain DHT22, tapi ini indikator di alatnya. Nanti dia akan menyala jika terjadi keadaan yang abnormal sesuai standar tersebut. Ada resistor ini buat tahanan LED. Selanjutnya itu untuk rangkaiannya. Selanjutnya untuk IoT-nya, interacting-nya. Selain itu untuk memonitor simulasi tersebut digunakan platform Blink. Blink merupakan platform IoT yang memungkinkan pengguna mengontrol perangkat dari jarak jauh melalui gawai yang terhubung dengan internet. Nantinya si website web ini akan disetting agar terhubung dengan Blink yang nantinya hasil dari pengukuran di Walkway ini akan ditampilkan di aplikasi Blink sehingga bisa termonitor dari jarak jauh, tidak usah ke tempatnya. Oke, langsung saja. Ini adalah contoh rangkaian yang sudah saya rangkai di Walkway. Terdapat ada DHT22, ada ESP32, LED dan resistor. Untuk yang warna merah ini adalah PCC-nya, kita bisa hubungkan ke 3V3 punya ESP32. Lalu yang berwarna hijau ini adalah untuk inputannya, kita bebas terserah mau kemana. Pada kali ini saya menggunakan pin 18 pada ESP32. Lalu untuk yang hitam ini adalah groundingnya. Kita bisa hubungkan ke grounding. Di sini ada banyak, ada 4 kalau nggak salah. Tiga, 1, 2, 3 di sini satu. Oke. Di sini ada ground, kita hubungkan ke sini. Selanjutnya ini ada LED. Di sini saya menggunakan pin 17 di sini, sebelumnya dikasih tahanan resistor. Selanjutnya yang satunya dihubungkan ke ground. Ya, ini untuk rangkaian simulasinya. Selanjutnya sebelum kita
membuat codingannya dan rangkaian simulasi, alangkah baiknya kita membuat apa namanya Blink servernya dulu, yaitu sebuah platform IoT-nya dulu. Selanjutnya membuat Blink server pada website atau aplikasinya. Hal ini dibuat agar hasil output dari rangkaian simulasi dapat ditampilkan pada Blink. Yang pertama yaitu membuat data stream. Membuat data stream pada untuk membuat Blink tersebut kita dapat mengakses di websitenya, yaitu www.blink.com, atau kita bisa mengunduh di Play Store dengan Blink, dituliskan Blink lalu kita di situ ada. Untuk yang pertama yaitu kita bisa membuat data streamnya. Dalam hal ini saya menggunakan dua data stream, yaitu suhu dan kelembaban dengan pin V0 dan V1. Oh ya, sebelumnya kita dalam settingan awal kita menggunakan virtual pin dengan data type double. V0, terus untuk warnanya kita bisa memilih, terserah merah atau biru atau yang lain. Dalam hal ini saya memilih warna merah dan warna biru. Selanjutnya membuat web dashboard. Ya, web dashboard difungsikan sebagai ini untuk tampilannya. Jadi kita bisa mengedit tampilan sesuka hati kita. Dalam hal ini pada widget box kita diberi pilihan banyak. Terdapat gauge, radial gauge, dia ada yang berbentuk box, terus ada yang berbentuk data. Kita tinggal milih. Tetapi dalam hal ini saya memilih gauge karena ini yang cocok untuk memonitoring suhu dan kelembaban. Selanjutnya diedit. Apabila kita sudah memilih, kita bisa mengganti nama. Di sini kita ganti nama suhu sama V0 dan kelembaban. Ini satu, datanya diambil dari suhu dan kelembabannya ini diambil dari V1. Warnanya merah untuk suhu dan biru untuk kelembaban. Selanjutnya firmware configuration. Apabila kita sudah mengedit semuanya, maka si firmware konfigurasi ini akan muncul di atas kanan. Fungsinya ini adalah untuk sebuah kayak semacam poker untuk menghubungkan antara si Blink server dan si WordPress tersebut. Nanti si ini firmware configuration akan kita copy lalu kita pastekan di codingan di WordPress tersebut agar si WordPress dan Blink servernya bisa terhubung. Selanjutnya apabila sudah, kita membuat coding pada WordPress. Tapi sebelum kita lebih jauh ke codingan, yang pertama kita harus menambahkan library yang akan kita gunakan. Dalam kali ini yang akan saya gunakan adalah library Blink, lalu ada DHT Sensor Libraries. Library manager akan digunakan sebagai kode untuk mengeksekusi suatu komponen tanpa adanya script tambahan. Dan ini menggunakan Blink, ada library Blink. Di tempatnya ada di library manager. Lalu kita cari saja Blink. Selanjutnya ada DHT Sensor Library. Lalu kita tambahkan. Setelah sudah, mari kita menulis codingannya. Langkah selanjutnya yaitu membuat coding WordPress agar rangkaian simulasi dapat bekerja dengan baik. Tahap pertama dalam coding yaitu membuat definisi dan fungsi yang digunakan. Yang pertama adalah kita memasukkan firmware configuration Blink yang tadi telah kita dapatkan setelah mengedit pada Blink server yang telah Blink server tersebut. Apabila kita copy, lalu kita pastekan di sini. Di atas sendiri ya, yang ini. Ada firmware configuration. Selanjutnya, jika sudah, lalu kita menuliskan script yaitu include wifi data. Ini adalah untuk mengaktifkan jaringan internet yang akan digunakan pada ESP32 tersebut. Lalu ada include.wifi client H. Ini selain itu menggunakan sebagai koneksi dengan spesifik IP address dan port tertentu yang telah ditentukan. Lalu ada include Blink Simple ESP32 agar script ini digunakan agar terkoneksi dengan Blink melalui koneksi internet.
Selanjutnya ada include DHT.h. Ini digunakan untuk apa namanya, untuk mengaktifkan library sensor-sensor DHT22 tanpa menuliskan script pada workflow-nya tersebut. Selanjutnya adalah mendefinisikan pin DHT yang digunakan. Pada kali ini tadi saya menggunakan 18 sehingga kita bisa dapat mendefinisikan DHT pin define #define DHT pin 18. Selanjutnya jangan lupa kita harus mendefinisikan juga tipe DHT yang digunakan, define DHT type DHT22. Dan ditulis ulang lagi DHT, DHT kecil, DHT type, dan DHT pin DHT22. Selanjutnya ada karakteristik authentication. Ini adalah untuk mengoneksikan antara si Wokwi, authentifikasi token antara si Wokwi dan si link server tersebut. Tulisan ini dapat kita cari di link authentication token ini, tinggal di copy saja lalu kita pastekan. Lalu ada char SSID, ini untuk jaringannya. Di Wokwi sudah disediakan, yaitu dengan kita menuliskan Wokwi -quest, lalu char pass, ini untuk passwordnya. Bebas kita mau gunakan password atau tidak, tapi saya tidak menggunakan passwordnya, tinggal dikosongin saja. Lalu ada blink timer, ini agar si Wokwi ini dapat mengirimkan data secara berkala dengan interval tertentu. Setelah kita membuat event-event tersebut, mari kita membuat void setup. Void setup merupakan bentuk inisiasi atau eksekusi dalam pemrograman yang berbahasa C++ dan hanya dieksekusi satu kali saja dalam pemrogramannya. Dan hanya sering dalam pemrogramannya. Void setup yang pertama adalah void setup. Kita perlu menuliskan serial begin, digunakan untuk komunikasi serial atau pengiriman data antara ESP32 dengan komponen lain dengan kecepatan bitrate-nya yaitu 115/200. Selanjutnya serial print line ini difungsikan untuk menampilkan sebuah string yang akan ditampilkan pada serial monitor. Pada simulasi ini string yang akan ditampilkan adalah monitoring suhu. Selanjutnya ada DHT begin, digunakan script yang akan digunakan untuk memulai proses pengambilan data-data pada yang dilakukan oleh DHT22, yaitu sensor suhu dan kelembaban. Selanjutnya ada blink begin authentication SSID pass, merupakan script yang akan digunakan untuk proses pengiriman data melalui network yang telah diatur dan selanjutnya akan terhubung ke aplikasi Blink sebagai wadah untuk menampilkan outputnya tersebut. Lalu ada pin mode 17 output, ini digunakan sebagai output LED yang akan digunakan sebagai indikator lampunya. Selanjutnya yaitu membahas void loop. Void loop merupakan sebuah program script yang nantinya akan diprogram secara berulang-ulang dari awal hingga akhir. Yang pertama kita akan bahas float T sama dengan DHT read temperatur. Ini adalah berfungsi membaca sebuah script yang digunakan untuk mengeksekusi DHT22 sensor suhu di mana menggunakan perintah float yang dapat membaca bilangan pecahan. Sama saja. Lalu ada float H sama dengan DHT read humidity. Ini sama saja dengan T, cuma yang T untuk suhu dan H untuk kelembaban. Lalu ada delay dengan 1 second, 1000 milisecond. Saya kasih delay untuk pembacaannya agar tidak terlalu cepat, jadi saya kasih delay. Lalu ada untuk indikator lampunya, yaitu ada if suhu di bawah 15,6 maka si LED itu akan nyala. Lalu ada if jika kelembaban di bawah 40 maka digital red 17 high, maka si LED tersebut akan menyala. Lalu ada if suhu di atas 15,6 dan di bawah 26,7 maka LED itu akan mati, yaitu masih di bawah rentang batas aman. Lalu ada if kelembaban di atas 40 di bawah 65 maka LED-nya akan mati karena masih di bawah rentang aman. Lalu ada if T di atas 26,7 ini melebihi batas ambang atas maka
maka maka si LED tersebut akan menyala secara terus-menerus dan terang. Lalu ada if kelembapan di atas 65, dia juga akan menyala. Lalu ada blink virtual bright, ini fungsinya merupakan strip yang digunakan untuk mengaktifkan atau mengeksekusi virtual pin yang digunakan pada blink, sehingga data yang sensor yang ada pada simulasi mobil dapat ditampilkan secara real time di aplikasi blink. Lalu ada serial print suhu, serial print T, serial print harus ini digunakan untuk pembacaan serial monitor yang akan pada di mobil tersebut. Nanti akan ada muncul suhunya berapa, berapa Celcius, dan kelembabannya berapa persen. Lalu ada blink run timer, merupakan sebuah script yang digunakan untuk mempertahankan atau menjaga koneksi, mengirim data dan menerima data pada saat waktu delay, jadi sehingga data terjaga dengan baik pada interval tertentu. Selanjutnya yaitu hasil simulasi. Terdapat parameter satu, saya akan menjelaskan hasil simulasi pada parameter satu, yaitu parameter satu yaitu kondisi suhu di antara 15,6 derajat sampai 26,7 derajat dan kelembaban 40% sampai 60%. Ketika saya mengedit suhu di 23 derajat dan humidity 48%, otomatis di blink ini akan berubah sendiri, yaitu suhu 23 dan kelembaban 48 seperti yang ada di gambar. Dan di serial monitor juga akan muncul yaitu suhu 23 derajat Celcius, kelembaban 40%, dan indikator lampunya dia akan mati. Lalu ada parameter kedua, kondisi suhu di bawah ambang batas bawah yaitu 15,6 derajat dan kelembaban di bawah 40%. Ketika saya edit masukkan input nilai suhu 10,3 derajat dan humidity 31%, maka otomatis di blink dia akan berubah yaitu dengan suhu 10,3 dan kelembaban 31%. Di serial monitor juga dia berubah yaitu 10,3 dan kelembaban 31%. Dan perbedaannya yaitu indikatornya dia akan menyala, berkedip kalau untuk suhu bawah. Dia akan berkedip. Lalu ada parameter 3 yaitu kondisi suhu di atas batas ambang atas, yaitu di atas 26 derajat Celcius dan kelembapan di atas 65%. Saya edit masukkan 31,5 derajat dan humidity 70%. Di walkway-nya dia akan berubah langsung yaitu 31,5 dan 70%. Di serial monitornya juga berubah yaitu 31,50 dan kelembabannya 70%. Dan indikatornya akan menyala terang. Ini menandakan bahwa terjadi abnormali yang di atas ambang batas atas. Dia akan menyala terang dan tidak berkedip. Menyala terang secara terus-menerus. Lalu untuk selanjutnya pada slide terakhir yaitu saya akan menjelaskan kesimpulannya yang pertama adalah perancangan suatu simulasi yang berbasis Internet of Things terbagi menjadi dua tahapan, yaitu perancangan alat atau simulasi yang telah saya lakukan di buku itu tersebut, itu merupakan perancangan alat atau simulasi, dan perancangan pemrograman platform Internet of Things yaitu pada Blink tersebut tadi. Lalu yang kedua, dari hasil yang telah beberapa kali diuji cobakan dengan berbagai parameter yang dilakukan, rangkaian simulasi monitoring suhu dan kelembaban pada temporary storage komponen pesawat terbang berbasis Internet of Things dapat bekerja dengan baik dan lancar tanpa error sesuai dengan permisalan yang saya buat, sehingga memenuhi standar yang ditentukan. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.